3 langkah menjadi murah hati. Yang pertama, belajar memberi dari hati. Sobaker bisa belajar untuk memberi hanya karena ingin memberi, bukan karena ada motif tersembunyi atau menginginkan balasan, melainkan hanya karena tulus ingin memberi ya. Yang kedua, memberi dapat membuat kita lebih bahagia. Menjadi murah hati membuat orang merasa lebih mengasihi orang lain, memberi rasa sosial yang lebih kuat. Orang yang bahagia akan memiliki pandangan yang lebih positif dan lebih banyak energi untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, melakukan dari hal yang sederhana. Sobaker bisa melakukan beberapa tindakan murah hati kepada orang sekitar, seperti merayakan sesuatu untuk seseorang yang berulang tahun, membantu orang lain dengan sukarela, berbagi dengan orang lain, dan tindakan kebaikan lainnya bagi sesama dari hal yang paling sederhana. Thanks for watching. Peraturan dan panduan ibadah online Pelnap. Persiapkan hati untuk mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, berpakaian rapi dan sopan, dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus saat ibadah, seperti mengobrol, tidur-tiduran, makan, main game, dan lain-lain. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, dan ikuti setiap arahan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Memuji Tuhan dengan semangat, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dengarkan firman Tuhan dengan antusias ya. Dan jangan lupa absen ke guru kelas masing-masing setelah selesai mengikuti ibadah online. Lalu kerjakan aktivitas yang diberikan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memainkan satu permainan. Permainan apa sih itu? Nah, Kasri akan sebut 3 nama buah dalam bahasa Inggris. Kalau Kasri sebut apple, maka lompat ke depan. kalau Kasri sebut banana, artinya Lompat ke belakang. kalau Kasri sebut orange, maka Balik badan. yeay! Semua paham adik-adik yang Paham dong. Semua siap adik-adik yang di rumah? Pasti. Kali ini siap? Siap. Yeay, kita akan memulaikan permainan ini. Percobaan dulu ya. Apple, banana, orange, orange. Ya, seperti itu ya. Kita akan memulaikannya. Siap-siap ya. Papa mama lihat nih siapa yang salah. Siap ya. 3, 2, 1. Banana. Bagus. Banana. Cakep. Apple. Orange. Banana. Apple. Orange. Ya, siapa yang salah? Ayo, Angkat tangan. tangan. Tadi Kasri sama Karini salah nggak? Nah, puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita adik-adik semuanya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, mari masuk, mari masuk. Haleluya. Berdiri yang bagus, ambil sikap yang bagus. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan. Haleluya. Sama-sama kita katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Masuk hatiku.
semua lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dan juga berkati guru-guru yang melayani. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap dong. Yes. Kita akan nyanyikan pujian rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Siap-siap, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Masih siap memuji Tuhan? Siap dong. Masih mau melompat buat Tuhan? Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita naikkan pujian tanganku kerja buat Tuhan. Ikutin gerakan-gerakan kakak ya. Ayo mulai. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku bergerak cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku
akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita masih tetap berdiri, kita ambil posisi berdoa, kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan cerita semua nyanyi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, nanti hari ini akan pimpin dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan boleh dapat kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk dengar cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, buat adik-adik semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye. Halo adik-adik, halo papa mama, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Pasti luar biasa dong. Nah, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Yuk kita dengerin ceritanya, duduk yang manis ya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan,
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, adik-adik, udah lihat kan tadi videonya? Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Elia dan Ibu Janda yang di Sarfat? Kita mau belajar seperti si Ibu Janda. Dia belajar memberi dari kekurangannya, padahal dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Bahkan dia bilang hanya untuk makan dia dan anaknya saja. Tetapi dia mau menuruti firman Tuhan kalau dia harus berbagi kepada Nabi Elia. Akhirnya apa? Tuhan memberkati si ibu janda tersebut. Tuhan bilang melalui Elia kalau minyak dan tepung tidak akan habis sampai pada musim hujan yang akan Tuhan turunkan. Nah, kita mau belajar seperti si ibu janda tadi ya. Kalau kita belajar memberi dengan tulus, Tuhan pasti akan memberkati kita. Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan tentang seorang ibu janda di Sarfat yang Engkau berkati. Tuhan, kami mau belajar dari ibu janda yang di Sarfat. Kalau dia boleh belajar memberi dari kekurangannya, maka Engkau akan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih ajar kami untuk berbagi terhadap saudara kami, tetangga kami, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aktivitas kelas kecil minggu ini ialah mewarnai gambar di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.